Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Barada Eliezer menjadi tokoh kunci membuka tabir misteri kematian Brigadir Yosua. Kejujuran Richard Eliezer dinilai bisa membuka kemungkinan lolos dari jeratan pidana jika perbuatannya hanya karena diperintah oleh atasan. Lalu apa harapan keluarga dan kapan LPSK mulai memberikan perlindungan terhadap Justice Collaborator Barada Eliezer? Kita akan membahasnya bersama 3 narasumber. Telah bergabung bersama kami paman dari Barada Richard Eliezer, Roy Pudihang, Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi, serta pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat malam Pak Roy, Pak Edwin, serta Kang Asep. Selamat. Baik, saya akan ke Pak Roy terlebih dahulu. Pak Roy, kenapa keluarga sampai menulis surat terbuka kepada Presiden, Kapolri, dan Menko Polhukam untuk meminta perlindungan terhadap Eliezer? Ya, kami saat ini juga merasa was-was juga dengan masalah ini. Jadi kami memohon perlindungan pertama kepada Barada Eliezer, kedua pengacaranya, orang tuanya, juga kami keluarganya. Tapi kami yakin semua masalah ini akan selesai dengan pertolongan Tuhan. Oke, Pak Roy, apa yang membuat was-was? Kita melihat pemberitaan sekarang yang semakin banyak ya, pemberitaan ini. Jadi kami memohon pertama kepada Bapak Presiden, kedua kepada Bapak Menko Polhukam Pak Mahfud, Pak Kapolri juga, kalau bisa kami dalam keluarga besar minta permohonan perlindungan. Tapi kami yakin pemerintah kita saat ini tetap memberikan perlindungan kepada Barada Eliezer dan keluarganya. Pak Roy, dalam surat keluarga juga menulis merasa putus asa dalam menghadapi proses hukum yang saat ini dihadapi oleh Eliezer. Apa maksudnya, Pak? Iya, kami merasa putus asa lantaran masalah ini kan sudah agak lama, Bu. Jadi kami hanya berharap masalah ini cepat selesai. Kami di Manado saat ini juga agak jauh kan dari Jakarta. Jadi kami cuma melihat di media-media saja yang sementara menyiarkan macam pada malam ini media Metro TV yang sementara menyiarkan ini. Yang kami mohon kepada bapak-bapak yang di atas, itulah perlindungan kepada kami semuanya. Oke, baik, kita ke Pak Edwin. Pak Edwin, keluarga dari Eliezer sampai kemudian menulis surat permohonan perlindungan. Sebetulnya bagaimana perkembangan permohonan perlindungan dan justice collaborator yang sempat diajukan oleh Eliezer kepada LPSK? Ya, kami sudah bertandang ke Barreskrim ya, sehari setelah kuasa hukum dari Baradae mengajukan permohonan secara tertulis untuk menjadi justice collaborator. Dan tentu kami perlu mendalami apakah terpenuhi syarat atau tidak Baradae menjadi JC. Tentang justice collaborator ini sudah diatur dalam Undang-Undang 31/2014, perubahan dari Undang-Undang 13/2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Ada di pasal 1 ayat angka 2 tentang pengertiannya, ada di pasal 28 ayat 2 tentang syaratnya, ada di pasal 10A tentang penanganan khusus dan rewardnya. Jadi kami berusaha mendalami tentang syarat-syarat terlebih dahulu. Syaratnya ada yang tentu berbeda dengan posisi saksi dan korban, ya. Tapi juga ada hal-hal yang sama. Pertama, kami ingin mendalami sifat penting keterangan. Jadi keterangan si tersangka ini harus mempunyai sifat penting untuk mengungkap perkara. Ya. Yang lain adalah bukan pelaku utama, gitu. Jadi kalau dia pelaku utama nggak bisa. Ini hanya untuk yang bukan pelaku utama, artinya juga peristiwa pidana yang terjadi dilakukan oleh lebih dari satu orang. Oke. Dan untuk pasal itu kan ada 338 pada Baradae yang
diuntukkan juga kepada 55 dan 56. Artinya itu menjelaskan bahwa pelaku lebih dari satu orang. Kemudian juga kita ketahui bersama bahwa FS sudah dinyatakan sebagai tersangka dan dinyatakan sebagai yang merencanakan ya menggerakkan para pelaku lainnya. Jadi kalau menyangkut soal bukan pelaku utama, saya kira Baradae sudah memenuhi kriteria satu itu, tetapi yang belum kita ketahui sejauh mana Baradae memenuhi persyaratan untuk memenuhi keterangan yang penting. Gitu. Sekalipun dalam perkembangannya tidak bisa kita pungkiri bahwa dari perubahan keterangan Baradae di hari Sabtu lalu itu telah menghasilkan 3 tersangka lainnya. Saya pikir itu juga satu hal yang menjadi bagian dari kolaborasi yang telah diberikan oleh Baradae. Namun kami kan harus mendalami dengan penyidik, kami harus mengetahui dari Baradae sendiri sebenarnya informasi penting apa yang Baradae punya untuk mengungkap tabir dari peristiwa Duren 3 ini. Oke, baik. Tadi LPSK, baik Pak Edwin tadi mengatakan LPSK sudah salah satu persyaratan untuk menjadi justice collaborator yaitu bukan pelaku utama memang sudah dipenuhi oleh Eliezer. Nah, dari sisi hukum kita ke Kang Asep, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Barada Richard Eliezer ini bisa saja bebas dari pidana apabila terbukti hanya diperintah untuk menembak Brigadir Yosua. Dari pandangan hukum dan dilihat dari peran Eliezer dari dalam kasus ini, apakah ini memungkinkan, Kang Asep? Suaranya. Kang Asep, bisa diulangi kembali jawabannya karena audionya tidak Pasal 51 ayat 1 itu bunyinya ya, tidak dipidana. Ya, sekali lagi, tidak dipidana barang siapa ya melakukan perbuatan itu karena perintah jabatan. Nah, yang merintah itu sekali lagi jurisprudensi dari Hograt kemudian 59 sampai 80 jelas, tegas, tuntas ya. Ada hubungan atasan bawahan, de jure de facto, ada otoritas. Jadi kan jelas ini adalah ADC-nya daripada FS sedang melaksanakan tugas di situ. Kemudian diperintah supaya menembak. Artinya apa? Ketika dia kan sangkaannya juga dia akan melakukan penembakan. Ketika melakukan penembakan di atas perintah. Kemudian kita ikutin pernyataan depan Irwasus tertulis tangannya, tulisan tangannya dari E ya, bahwa dia juga tertekan situasinya waktu itu. Sehingga artinya apa? Dia bisa dikenakan pasal 51 ayat 1 tidak dapat dipidana. Cuman proses jalan terkait dengan putusan hakim. Sekaligus juga hakim juga memutuskan yang dikatakan Pak Edwin. Dia juga harus dapat JC sama hakimnya sampai yang dapat JC di perlindungan sampai proses pengadilan, kelak juga tidak dapat dipidana. Nah, pidana di mana? Kan unsur 338 maupun 340 dengan sengaja di depan itu. Dengan sengaja itu written and villain. Written and villain itu adalah dia mengetahui dan mengendaki. Itu kumulatif. Dia tahu begitu turun kan suruh nembak. Udah ada bersimbah darah, ada yang terlungkup, ada yang pegang senjata, ada senjata. Dia tidak menghendaki. Nah, ketika pasal unsur, sekali lagi bukan motif ya, yang seperti orang dipertegas. Pidana itu adalah membuktikan unsur. Salah satu unsur 338 maupun 340 itu dengan sengaja. Nah, dengan sengaja tidak terpenuhi karena dia tidak menghendaki. Karena apa? Karena dia diperintah. Ada superioritas responsibility ya. Nah, itu adalah jadi sekali lagi yang kata Pak Mahfud udah lewat lah, udah saya ngomong duluan gitu. Oke, baik. Tapi mungkin bisa diperjelas lagi Kang Asep mengenai batasan normanya seperti apa perbuatan yang bisa dikategorikan perintah jabatan ini? Ya, ini saya kasih tahu ya, bahasa norma bahasa Latinnya ini universal dimanakan. Nah, ini bahasanya bahasa Sunda, bahasa Arab pasti paling dipahami ya. Idamun dat qui utbet dare is pero nulla culpa est, qui parere necessit. Ya, ini bukan telenovela ya. Saya bacakan bahasa Indonesia kalau nggak paham itu biar Pak Mahfud juga kutip ini. Pertanggungjawaban tidak akan diminta dari mereka yang patuh melaksanakan perintah. Sekali lagi, tidak dapat dipidana patuh melaksanakan perintah, melainkan kepada mereka yang memberi perintah. Siapa yang memberi perintah? FS kan. Itu asas hukum yang berlaku dimanapun. Pasal 51 itu universal ayat 1 dimanapun. Ini dari zaman Napoleon, Belanda, dan sekarang juga dianut oleh siapapun. Jadi ketika dia melaksanakan perintah, ya tidak bisa dipidana. Nah, karena Pak suka ada pertanyaan kan ramai itu. Kan dia tidak boleh membunuh. Ya saat itu dia suruh membunuh. Kalau enggak, mungkin skenario kan lain. Dituduhnya saling bunuh-membunuh. Saat itu tidak bisa dilakukan oleh S. Lain dia menembak karena perintah. Nggak mungkin seorang kopral melawan seorang jenderal. Pasti melaksanakan atasan. Nggak mungkin nanya kan, Pak kenapa harus ditembak? Pasti dia lakukan karena dia perintah.
apalagi sebagai ADC di situ lagi melaksanakan tugas, ya. Jadi kalau misalkan itu tidak nanti oleh hakimnya, sekali harus diproses dulu, ini kan perkara jalan kalau dibuktikan di pengadilan. Apakah itu ada perintah? Tapi kita kan jelas, ya, pernyataan, penjelasan dari Kapolri, penjelasan dari Irwasum, Pak Agung, ya, kemudian juga Pak Bareskrim, Pak Agus, dengan jelas dan tegas kan diuraikan tadi malam itu kan bagaimana peran-peran itu, ya. Dia yang melakukan karena perintah, yang memerintah adalah FS, yang membantu adalah RR dan KM, dan mungkin tunggu pelaku-pelaku lainnya di samping pasal-pasal lain akan kena, ya. Nah, untuk ini sekali lagi JC harus dapat, ya. Kemudian juga tidak dapat dipidana, itu jelas sekali pasalnya. Jadi kalau ada orang-orang komentar nggak bisa dipidana, itu berarti belum baca pasal 51 ayat 1. Oke, baik, Kang Asep, kita juga akan mendengar tanggapan dari pihak keluarga, dari Pak Roy. Apakah Eliezer sebelumnya pernah bercerita bagaimana sulitnya menolak perintah atasan jenderal? Tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Pak Edwin, tadi Kang Asep sudah memaparkan mengenai apa kemudian perbuatan yang dikategorikan sebagai perintah jabatan ataupun perintah tugas. Bagaimana tanggapannya, Pak Edwin? Ya, saya rasa itu memang wilayahnya Kang Asep sebagai ahli. Karena Kang Asep kan hakim sebelumnya. Saya tidak mau mengomentari itu dan saya juga karena posisi saya bukan pengacara siapapun. Tapi ada hal yang mungkin juga bisa kita berikan gambaran lain, ya. Itu dalam tindak pidana perdagangan orang, ya. Itu ada satu pasal yang menyebutkan persetujuan orang tua atau pihak yang menjadi pengampu atau menguasai seseorang itu tidak menghapuskan pidana. Gitu. Ya. Jadi itu juga analogi saja nih, analogi walaupun mungkin tidak sama dengan yang disampaikan oleh Kang Asep. Gitu. Tapi saya lagi Rara, saya tidak mau masuk di polemik itu karena itu bukan bagian kami. Karena itu tentu ada proses di penyidikan, di penuntut dan pengadilan. Kalau yang disampaikan Kang Asep itu memang tepat, tentu itu akan jadi pertimbangan hakim dalam memutuskan. Gitu, Rara. Baik, mungkin Kang Asep bisa menanggapi sedikit. Ya, sekali lagi, kalau pidana memang nggak kenal analogi. Tapi pasal 51 itu kan saya katakan universal. Maka saya bilang tadi, kan, tidak dapat diminta pertanggungjawaban ketika mendapat perintah jabatan. Nah, sekarang saya tanya, entah itu Kang Asep bisa diulangi kembali jawabannya karena audionya sempat terganggu. Itu gimana? Baik, bisa kembali diulangi jawabannya karena sinyal ataupun audionya sempat terganggu, Kang Asep. Gini, karena jelas, suara saya jelas nggak? Jelas, Kang. Silakan dilanjutkan. Ya, sekali lagi. Itu bawahan FS sekali lagi, ya. Karena dia diperintahkan di situ, ditugaskan oleh Mabes Polri itu adalah sebagai bawahan FS, ya. Tadi dikoreksi oleh Pak Edwin, terima kasih. Dia bukan ADC tapi driver, tetap driver juga, dia bawahan FS. Apapun yang diperintahkan oleh FS, dia adalah perintah. Nah, ketika perintah yang berwenang, kalau di Hogerat putusan MA dulu termasuk instruksi, nah dipertegas oleh pemahaman 51 jurisprudensi dari tahun 50, 60, 64 sampai 80-an, termasuk 2000-an perkara HAM, ya, termasuk dalamnya putus Artijo Alkosar, Iskandar Kamil dan beberapa nama di situ. Intinya gini, di situ ada bawahan dan atasan. Atasan memerintahkan kepada bawahan, terjadi superioritas, responsibility, ya, otoritas di situ. Nah, otoritas di situlah pertanggungjawaban komando. Di bawahan tidak boleh menolak atasan. Apapun yang diperintahkan, bawahan kan tidak akan berkata apapun. Tembak ya ditembak. Nah, disitulah nggak bisa dipertanggungjawabkan. Maka tadi saya kaitkan logikanya apa? 338 itu unsur dengan sengaja. Sengaja itu ada dua kata, willen and witten. Ya, mengetahui dan menghendaki. Pertanyaannya, apakah menghendaki untuk membunuh? Kan tidak, karena dia nongol langsung tembak. Ya dia langsung tembak karena sebagai bawahan. Itu logika hukumnya dan itu jurisprudensi dari tahun Hogerat zaman Belanda pun sampai tahun 2000 ya, termasuk Karahap itu dipakai, ya. Itu dipakai juga dari Artijo Alkosar, tapi itu udah orang-orang hukum akan paham bahwa pasal 51 itu adalah, ya,
kesalahan perintah ya. Jadi kalau merintah tapi salah, cuman anak buah yang harus melakukan. Itulah yang membebaskan dirinya. Bahasa sederhana lagi. Itulah alasan peniadaan, alasan pembenar, alasan pemaaf dari tindak pidana itu adalah ketika dia melaksanakan perintah. Karena orang suka mengatakan itu perintahnya di luar kewenangan, nggak boleh bunuh. Ya namanya anak buah nggak mungkin nanya kan, Pak, saya kok membunuh, yang ada urusan kan mungkin juga persoalan lain, baru tanya setelah itu. Ya mungkin kalau dia nggak melakukan itu, jangan-jangan dia ditembak juga. Kan skenario kemarin juga bisa dibuat oleh yang bersangkutan. Ya jangan-jangan nanti rekayasanya tembak menembak antara mereka meninggal. Nah untung mungkin melaksanakan, makanya oleh hukum dilindungi. Asas yang tadi yang bahasa telenovela saya bacakan. Tapi harus ada unsur-unsurnya yang memang harus dipenuhi seperti itu ya Kang Asep. Nah kita ke Pak Roy. Pak Roy, salah satu tersangka. Harus boleh putusan hakim. Oke, baik. Pak Roy, salah satu tersangka yang kemarin ditetapkan adalah atasan dari Barada Eliezer sendiri, Irjen Verdi Sambo. Apa tanggapan dari keluarga? Ya, kami saat ini masih tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Dan kami terus terang kaget juga dengan masalah ini. Pertama, kami juga tidak menyangka Baradae bisa terkait dengan masalah ini. Dan Pak Sambo juga ada di permasalahan ini dan teman-teman yang lain. Dan kami tetap yakin kalau Baradae berkata yang jujur, sejujur-jujurnya, dia pasti Tuhan tolong. Dan kami juga berterima kasih kepada kami ini terus terang manusia yang tidak tahu hukum, tidak memahami mengenai hukum-hukum. Jadi kami berterima kasih atas pencerahan yang sudah diberikan oleh Kang Asep sebagai ahli hukum pidana saat ini. Dan kami berharap semua permasalahan ini akan cepat selesai dengan baik. Oke, baik, kita kembali ke Pak Edwin. Pak Edwin, bagaimana sebetulnya tanggapan dari LPSK terkait pernyataan dari Menko Polhukam sendiri yang meminta polisi dan LPSK melindungi Barada Eliezer agar terhindar dari upaya penganiayaan dan tindakan peracunan? Ya, sebenarnya hal itu sudah kami sampaikan sejak Baradae dinyatakan sebagai tersangka. Kami mengingatkan beberapa hal agar dalam ketika dijadikan tersangka dan ditahan, satu, pastikan tidak terjadi penyiksaan. Ya. Kedua, tidak terjadi alasan keributan antar tahanan. Ketiga, tidak sakit, ya, karena ada sakit juga yang bisa dibuat. Keempat, tidak keracunan. Kelima, bahkan kami sampaikan agar tidak berakhir bunuh diri. Karena kita butuh keterangannya sampai dengan di persidangan. Ini kan yang membuka, dari waktu itu belum membuka ya, tetapi kami meyakini bahwa mempunyai keterangan yang dapat mengungkap perkara menjadi terang, dan kemudian menjadi terang ketika hari Sabtunya. Gitu loh. Jadi kami sudah wanti-wanti itu ya, dan termasuk juga upaya kalau menjadi JC, Baradae menjadi JC, tentu dua hal yang kami pastikan. Satu, keselamatannya. Dua adalah menjaga hubungan agar dia konsistensi keterangannya ini bisa kita pertahankan sampai dengan pengadilan. Proses saat ini kan masih di penyidikan, tapi 3-4 bulan lagi ada di pengadilan, bukan lagi di penyidik, ada di jaksa dan di hakim. Nah kita perlu menjaga konsistensi dan juga memastikan keselamatan dari Baradae hingga memberikan keterangan di pengadilan. Pada saat LPSK kemarin bertemu dengan Eliezer, apakah Anda melihat konsistensi keterangan itu ataupun Anda menilai ada keterangan penting yang memang disampaikan dari pernyataan Eliezer? Ya, ketika sebelum dia merubah BAP-nya di Sabtu lalu, ya kami dalam 5 kali pertemuan ya dengan keterangan tentang dia yang melakukan penembakan, dan itu juga sudah diketahui sebelumnya bahwa ada memang pengakuan itu. Ya, kami sudah ingatkan, bahwa dengan konstruksi peristiwa yang disampaikan kalau begini modelnya, dia tentu sulit untuk berlindung dari opermah, gitu loh. Ya, karena ada situasi di mana dalam kronologinya itu orang sudah tidak berdaya masih dilakukan penembakan. Gitu. Nah, tapi itu kronologi yang pertama ya, yang kemudian direvisi, yang kemudian diperbaiki dengan kronologi yang pada hari Sabtu itu berubah itu. Nah, di konstruksi yang kedua ini lebih
sesuai, ya lebih sesuai dengan fakta-fakta yang kami miliki dari sumber-sumber yang kredibel dan kompeten, karena ada fakta yang saintifik yang itu tidak bisa dijelaskan dari kronologi yang pertama, gitu. Tidak ada titik temunya. Tapi kalau dengan konstruksi peristiwa yang dijelaskan kedua ini ada baru kesesuaian antara keterangan E dengan beberapa informasi yang sudah LPSK peroleh. Oke, Pak Edwin, apakah Barada Eliezer ini sempat berbicara mengenai motif? Ya tidak sama sekali, karena ketika itu kan masih dengan konstruksi pertama, tahu-tahu ada almarhum Joshua di depan kamar Ibu P sudah memegang pistol, kemudian ditegur oleh Baradae, ya ada apa bang? Langsung katanya almarhum Joshua melakukan penembakan dan kemudian dibalas tembakan oleh Baradae. Gitu. Itu kan cerita pertama yang sebenarnya sudah kita tutup buku ya. Gitu. Oke, baik, kita akan tunggu keputusan dari LPSK apakah kemudian akan menyetujui perlindungan dan permohonan JC, dan kemudian kita tunggu juga bagaimana langkah selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Roy, Pak Edwin dan juga Kang Asep telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.